Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Hari ini aku mau kasih pick a card. Kartunya sih cuma satu ya. Cuma dari kemarin tuh aku coba berpikir kira-kira apa yang bisa dijadiin tema pick a card. Kayaknya mungkin yang membantu pada saat ini adalah tentang apa yang bisa kita lakukan ya, atau teman-teman lakukan untuk membantu keadaan yang seperti sekarang. Jadi membantu keadaan kadang-kadang tidak selalu berupa dalam bentuk yang besar-besar, tapi siapa tahu kondisi new normal ini, atau kalau bahasa orang-orang new age-nya itu ya, sekarang sebenarnya kan kita sedang berpindah, bertransisi dimensi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu proses diri kita sendiri berpindah secara smooth gitu? Mungkin dengan mengurangi mengeluh ya. Jadi meskipun itu adalah sesuatu yang simple dan bahkan mungkin tidak secara langsung berhubungan dengan hidup orang lain, tapi dengan mengurangi mengeluh atau membatin sesuatu yang negatif secara energetik itu sangat-sangat positif gitu. Secara energetik, dampak yang kamu keluarkan dengan menahan diri tidak mengeluh itu amatlah besar sesungguhnya ya. Jadi kita coba lihat dan coba membuka mata, membuka diri gitu ya, melihat secara lebih luas lagi bahwa kontribusi kita itu dalam dunia ini tidak sekadar dengan berkarya, tidak sekadar dengan memberikan uang atau memberi bantuan atau uh, sesuatu yang dilakukan dengan fisik, tapi justru kadang-kadang dengan menahan diri untuk tidak bergosip, menahan diri tidak menyebarkan berita-berita yang belum tentu pasti, atau bahkan benar-benar hanya dengan bermeditasi, kita tidak pernah tahu bahwa energi positif yang kita pancarkan itu mungkin saja luar biasa besarnya, hanya dengan duduk diam beberapa menit setiap hari gitu. Jadi di sini adalah pick a card untuk teman-teman yang berminat ingin tahu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan di momen atau di masa seperti sekarang ini. Ya, ini sengaja aku tidak urutin. Uh, aku akan coba ambil satu-satu aja, langsung aku bacain. Teman-teman pikirin angkanya ya, 1 sampai 5. Terserah mau pilih satu atau mau pilih dua. Cuman jangan pilih banyak-banyak gitu, karena tetap karena ini sesuatu yang berhubungan dengan apa yang bisa kita lakukan, pastikan kalau kebanyakan itu tidak akan fokus. Jadi pilihlah satu atau dua aja. Oke, ini akan aku ambil 5 kartu satu persatu langsung dari sekarang, nggak aku jejerin. Ya, kita niatin ya supaya mendapat jawaban yang benar-benar bermanfaat. Dan again, aku ingetin di sini energinya kolektif dan sifatnya general, dan apalagi pada saat sekarang ini dinamikanya cukup tinggi. Jangan dijadikan patokan bahwa ini adalah jawaban untuk seumur hidup. Minggu depan bisa berubah gitu. Jadi ikuti hati kalian. Misalnya dalam waktu 3 hari udah ada perubahan lagi, maka ikutlah berubah. Ini yang nomor 1 aku akan ambilin. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan di masa peralihan ini, di masa kenaikan dimensi ini. Travel, berpergian. Let every aspect of this trip unfold in harmony. May divine order arrange and handle every detail. I will be guided easily and follow the lead as they are shown. Buat kamu yang memang diharuskan untuk berpergian di saat sekarang, kamu disarankan untuk mempercayai keamanannya gitu. Karena memang kalau tugas kamu adalah
termasuk orang-orang yang frontliners ya, orang-orang yang memang garda depan gitu ya, seperti dokter, tenaga medis, atau penyedia bahan pokok, atau kamu kerja di rumah sakit, di apotik gitu. Nggak apa-apa, lakukan aja karena sebenarnya Tuhan sudah mengatur keamanan dan keselamatan kamu. Dan tentunya tetap menggunakan apa yang sudah menjadi standar kesehatan pada saat ini, dan perhatikan juga imunitasnya. Kalau misalnya sudah agak ngedrop, kita juga tentunya harus bertindak untuk beristirahat. Jadi jangan cuman kayak take it for granted, kayak oke, ini udah jadi tugas gue pasti dimampukan dan bisa. Ya, pasti dimampukan, tapi kamu juga harus punya tanggung jawab untuk merawat diri kamu tahu kapan kamu harus beristirahat. Dan untuk yang lain yang tidak dalam konteks orang-orang yang harus pergi keluar rumah, aku menyarankan travel ini adalah transisi. Aku menyarankan teman-teman untuk memasrahkan, untuk mempercayai proses transisi kepada semesta juga ya, karena perubahan tetap ini adalah sebuah perubahan yang besar, dan meyakini bahwa perubahan ini sudah sebagaimana yang paling harmonis buat kita. Ya, kalau misalnya kamu bisa tetap tenang, kamu yakin, maka sekeliling kamu juga akan terkena energi yang positif itu. Kamu akan bisa meyakinkan orang lain juga untuk ikut berpikiran positif, untuk tetap optimis bahwa yakin deh, kita itu kalau memang sudah benar-benar melakukan apa yang disuruh oleh hati, melakukan sesuai instruksinya semesta, kita akan selamat gitu. Kita nggak akan jadi, ibaratnya kalau jatuh pun juga tidak terlalu keras gitu ya. Jadi ya tetap jaga ketenangan pikiran dan izinkan hidup ini berubah sebagaimana mestinya. Ya, travel itu transisi, ada transformasi, di situ ada pergeseran. Izinkan semuanya terjadi. Tuh, ini yang nomor 1. Jadi yang kamu bisa lakukan adalah untuk tetap tenang dan tetap yakin. Ini masuk lagi ya kartunya ya. Untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, yang bisa kamu lakukan pada saat sekarang ini adalah self-acceptance, menerima diri sendiri. Cantik banget. Cantik banget ini. Ini jarang keluar loh di setiap reading. Ya. Di sini ucapan tulisannya adalah nothing is more exhausting than endlessly working on yourself. Tidak ada yang lebih melelahkan daripada terus-terusan berusaha memperbaiki diri sendiri. When you offer your whole being fully to love, self-acceptance arises spontaneously. Jadi kalau kamu secara utuh menawarkan diri kamu kepada, mempersembahkan diri kamu kepada Tuhan, maka self-acceptance itu, penerimaan diri, otomatis akan terjadi. Ya, jadi di sini sarannya adalah menerima diri sendiri. Jadi kalau kita bisa menerima diri kita sendiri, itu juga sangat-sangat membantu menyebarkan energi yang sangat positif. Dan pesan terakhirnya adalah dengan menyatu kepada Tuhan, kita bisa merasakan self-acceptance itu juga gitu ya. Jadi saling-saling, kalau kamu bisa menerima diri kamu sendiri, berarti kamu bisa menerima Tuhan gitu, karena yang menciptakan kamu adalah Tuhan. Dan ketika kamu pun bisa menyatu kepada Tuhan, maka self-acceptance itu terjadi dengan sendirinya. Jadi di saat sekarang ini tidak ada gunanya untuk terlalu berusaha memperbaiki diri ya. Ini mungkin buat teman-teman yang ingin, kalau punya cita-cita untuk memperbaiki diri atau ingin lebih lagi, tuh baik, cuman tahu batas gitu, karena proses memperbaiki diri terus-menerus itu akan jadi jatuhnya malah menganiaya diri, karena
eh, nggak ada gunanya kita bikin diri kita capek dengan apa yang sudah ada, terutama di masa seperti ini yang sebenarnya perubahan itu kita nggak bisa usahakan secara fisik dan secara kasar ya. Perubahan itu semua terjadinya di dalam. Nah, jadi di masa sekarang ini sangat membantu kalau kamu bisa belajar menerima keadaan, menerima diri yang sudah sempurna ya. Di mata Tuhan kita tuh selalu sempurna, dan coba lebih lembut kepada diri sendiri. Kalau kita lebih lembut, kita menghargai semua pencapaian kita yang sejauh ini sudah bisa kita capai. Kita menghargai progres kecil-kecil yang walaupun mungkin perjalanan progres tersebut panjang, perkembangannya lama, tapi itu adalah suatu kemajuan yang harus dihargai. Nah, dengan kita bisa menghargai pencapaian diri, kita bisa menghargai usaha yang kecil-kecil tersebut, otomatis energi kita menjadi lebih lembut. Dan energi yang lembut itu pun sangat penting di masa yang sekarang, karena bumi itu sedang bertransisi dari yang sangat rendah ke dimensi yang tinggi, dan dimensi yang tinggi itu tempatnya semua hal yang uh, penuh, nggak cuman kelembutan aja, tapi ada juga rasa hormat, ada banyak rasa bersyukur di dalam situ, ada penyatuan kepada Tuhan, penyatuan kepada kemanusiaan. Jadi ya memang kalau mau menjadi part of this change, mau menjadi bagian dari perubahan ini, yang paling bisa kita lakukan adalah mulai dari diri sendiri, yaitu menerima diri apa adanya. Dengan menerima diri apa adanya, kita bisa menerima orang lain apa adanya, dan akhirnya kita pun menjadi bagian dari perubahan yang tinggi dan yang baik seperti ini gitu ya. Dan di sini juga dia bilang, tadi yang aku bilang ya, berhenti membuat diri lelah, tidak perlu berusaha berlomba-lomba menjadi kalau sekarang kan banyak tuh kursus online, atau tidak perlu berlomba-lomba menjadi orang yang misalnya lebih tercerahkan, yang apalah pokoknya. Kalau sudah pakai kata berlomba-lomba itu berarti ada kompetisi, dan di dalam kompetisi itu udah pasti melelahkan ya. Jadi hargai deh, pokoknya kata kuncinya adalah terima dan hargai diri, dan hargai pace, ritme kamu sendiri. Kalau memang bisanya hanya melaju dengan kecepatan lebih lambat daripada orang lain, ya cuekin aja. Yang penting kan kamu tetap bergerak, yang penting kamu tetap melakukan hal tersebut, meskipun mungkin lebih pelan, lebih kecil yang bisa kamu ambil porsinya, it's okay ya. Kuncinya di sini adalah love yourself, accept yourself, dan ya penuhi diri dengan rasa sayang itu kepada diri sendiri. Dan itu nanti juga luar biasa energi cinta yang luber dari diri kamu. Ketika kamu bisa menerima diri sendiri, maka energi cinta itu akan luber dan bisa healing kemana-mana, tanpa kamu harus tanpa kamu harus koar-koar bilang, gue bisa healing orang. Nggak perlu seperti itu, tapi dengan kamu berada di sekitar orang-orang tertentu, mereka akan mendapatkan perasaan nyaman, menyejukkan, dan adem. Nah, itu sudah terjadi healingnya berarti. Ini yang kedua, aku masukin lagi ya. Kalau kamu perhatiin juga belakangan cuacanya sangat cerah dan langitnya biru banget. Ini bukan cuman karena efek polusinya sedikit, tapi kalau dari feeling aku ini adalah sedang naik terus dimensinya. Itu kerasa kok. Jadi naik dimensi itu bukan berarti kita tuh kemudian teleportasi dan berpindah waktu, berpindah tempat, teman-teman. Naik dimensi itu kita masih menempati tempat yang sama, masih ada di bumi, tapi pengalaman hidup kita akan sangat berbeda dengan orang lain yang dimensinya masih di bawah gitu ya, atau dimensinya di atas kita gitu. Jadi perbedaan dimensi itu membuat pengalaman hidup kita berbeda. Padahal kita benar-benar misalnya hanya tinggal tetanggaan nih ya, tapi bisa
tetangga kita tuh kayaknya hidupnya gimana banget, penuh drama banget, sedangkan kita benar-benar tinggal di sebelah rumahnya tuh peaceful banget, nggak kena drama sama sekali, seperti tidak tersentuh hal-hal yang menyakitkan gitu, hal-hal yang toksik. Nah, itu sudah artinya kita hidup di dimensi yang beda. Jadi pertahankan itu. Karena saat ini orang-orang yang ada di dimensi bawah juga sedang meronta-ronta, karena perubahan tidak enak. Buat kita saja tidak enak, apalagi buat orang-orang lain. Dan orang-orang ini yang biasanya takut akan kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, itu fear sebesar itu akan menarik mereka semakin ke bawah gitu. Jadi kalau mau ikut naik dimensinya, meskipun suasananya tidak meyakinkan, harus punya mentalitas yang yakin gitu ya, yakin bahwa ini untuk kebaikan dalam jangka panjang. Oke, ini yang nomor 3, clarity, kejelasan. Jadi yang bisa kamu lakukan pada saat ini warnanya hijau ya, sangat healing banget, sangat memulihkan. Aku bisa sensing ada anjuran kamu untuk beristirahat secara mental terutama. Ya, clarity, kejelasan. Jadi yang bisa kamu lakukan di saat sekarang ini adalah berhenti didikte sama pikiran, atau berhenti terus-terusan percaya sama pikiran. Berhenti memberi makan pikiran. Pikiran itu diberi makan oleh apa sih? Oleh informasi. Jadi ya kalau bisa puasa dulu melihat sosmed, puasa dulu melihat artikel-artikel atau bacaan-bacaan yang hanya membuat pikiran kamu overload. Ini adalah masa istirahat, dan pikiran yang overload itu memancarkan ketakutan dan energi yang getarannya sangat gitu. Jadi getarannya tinggi dan bisa menginterupsi ketenangan, mungkin bukan orang sekitar ya, tapi kayak tanaman atau binatang itu akan bisa merasakan sebelum manusia lain bisa merasakan. Cuman di sini juga karena ada clarity, ada kecenderungan kamu tidak bisa melihat segala sesuatu permasalahan itu dengan jelas karena kepalanya terlalu penuh. Mungkin kamu yang pilih kartu nomor 3 ini juga sedang dihadapi oleh suatu hal yang mungkin kamu harus bikin keputusan, atau mungkin ada isu lah ya gitu, cuman nggak clear. Yang kamu tahu itu cuman sepotong informasinya, karena itu tadi, pikiran kamu terlalu penuh, kamu tidak bisa melihat sesuatu itu dengan objektif. Jadi disinilah pentingnya supaya kamu tuh istirahat dulu, istirahat, dan biarkanlah gelombang elektromagnetik, enggak sih, bukan gelombang elektromagnetik ya, gelombang otak kamu tuh mereda, gelombang otak mereda, rileks gitu ya. Jadi ini semua tentang betapa pentingnya kita menjaga vibrasi agar tetap positif. Kalau yang tadi awal-awal teman-teman harus optimis, yang satu lagi harus pasrah. Nah, untuk kamu harus istirahat supaya gelombang otaknya turun sehingga rileks dan semuanya jadi clear gitu. Jadi ketika jadi clear, kamu bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, kamu bisa kasih saran orang dengan baik, kamu bisa mengambil keputusan juga dengan baik. Dan ingat, apapun yang kamu putuskan atau apapun yang kamu pikirkan dan kamu lakukan, sekecil apapun itu berefek, ada efeknya, dan efeknya mungkin bisa besar untuk kehidupan yang lain. Ya, jadi istirahat dulu, lihat yang ijo-ijo kayak gini. Kalau mau buka HP pun atau buka laptop, dengerin aja musik yang relax gitu, dan lihat pemandangan-pemandangan yang menyenangkan. Buka apa kek, buka Pinterest kek, buka situs-situs liburan gitu ya, atau ya lihat yang menyenangkan lah. Ini yang nomor 3. Yang keempat,
apa yang bisa kamu lakukan di masa sekarang ini? Being enough, merasa cukup, bersyukur. Jangan terjebak dengan drama yang ada di kepala, pikiran-pikiran bahwa kamu kurang cantik lah, bahwa kamu kurang uh, mapan lah, atau hidup kamu kurang baik lah, atau kamu kurang cerdas, kamu kurang membantu orang lain. Nah, ini yang bisa kamu lakukan dengan merasa bahwa sudah cukup, keadaan sekarang sudah cukup, keadaan kamu pun, diri kamu, kemampuan kamu itu sudah cukup. Ya, jadi jangan lagi di sini untuk sekarang berhenti dulu untuk menginginkan sesuatu, menginginkan untuk lebih lagi itu berhenti dulu. Ya, karena energi orang-orang yang ingin ini itu sangat getarannya juga nggak enak banget di semesta. Ya, kalau kamu merasa cukup, kamu akan dipenuhi dengan perasaan rileks, tidak ada yang dikejar, tidak ada yang kurang, sehingga tidak ada yang perlu dicari. Kamu akan hadir, kesadaran kamu akan hadir sepenuhnya di saat ini, di momen ini, dengan rileks, menyenangkan. Dan itu, energi seperti itu sangat-sangat baik di masa sekarang. Gitu, ya. Jadi ya, itu aja sih untuk yang nomor 4 ini ya. Jangan terlalu ingin ini, ingin itu gitu ya. Karena keinginan itu kan datangnya dari perasaan tidak cukup. Kamu pengen apa deh gitu, simple deh. Pengen makan, berarti kan ada perasaan tidak cukup kenyang atau ada perasaan tidak cukup merasa enak gitu dengan apa yang barusan misalnya tadi kamu makan gitu, kamu pengen nambah lagi. Atau kamu pengen tidur, berarti kan ada perasaan kurang tidur atau perasaan ngantuk. Jadi keinginan-keinginan yang sumbernya dari perasaan berkurangnya itu dihentikan kalau bisa. Karena sebenarnya keadaan kita sekarang ini sudah yang paling sempurna, yang sudah paling baik yang bisa kita terima. Kita nggak kurang kok. Kalau kita nggak kurang, nggak mungkin kurang. Tuhan tidak pernah menciptakan kekurangan. Kalaupun terasa kurang, itu berarti kita saja yang emang nggak pernah merasa cukup ya, bahwa mungkin kitanya aja yang salah mengelola waktu. Kalau orang yang misalnya kurang istirahat, ya mungkin kita salah mengelola waktu. Kita mungkin merasa misalnya penghasilan kita kurang terus setiap bulan, ya mungkin kita salah mengelola uang gitu. Jadi apapun yang kurang sekarang coba dievaluasi. Sebenarnya mungkin tidak kurang, tapi ada kesalahan dalam memanage hal tersebut, dalam memanage sumber daya. Kalau kamu merasa kurang cantik, ya simply karena mungkin kamu terlalu sering melihat orang lain yang foto-foto orang itu kan banyak ya, pakai filter, pakai make up, angle-nya, kemudian pencahayaan. Jadi memang kelihatannya sempurna banget. Padahal manusia itu sesungguhnya ya keindahannya ada masing-masing unik gitu, dan kamu bisa bedain ketika ada orang yang memang fisik atau rupanya itu cantik karena makeup, dan bandingin dengan orang yang nggak pernah pakai makeup, itu kan juga ada cantiknya, cuman beda gitu loh. Jadi benar-benar itu tergantung kitanya aja. Nah, di sini kamu sangat penting untuk merasa tidak kekurangan ya. Energi kecukupan itu eh, akan membawa sifat seperti magnet. Jadi kayak law of attraction. Ketika kamu merasa cukup, maka Tuhan akan menambahkan lagi. Ya, ketika kamu merasa cukup, sekeliling kamu pun juga akan otomatis merasa nyaman juga. Ya, jadi semua emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang rileks, cukup, santai gitu kan, tidak berkeluh kesah, itu akan menyamankan keadaan sekitar, dan akhirnya juga semesta malah mendatangkan banyak berkah gitu, karena getaran yang kamu lemparkan ke semesta adalah getaran berkecukupan, tidak kekurangan satu apapun. Jadi maka itu terjadilah dalam hidup kamu, bahwa kamu tidak kekurangan satu apapun. Ya, so jadilah seperti ini dan turut berkontribusi dalam dunia yang baru dengan energi yang seperti ini.
Kartu yang terakhir. Buat yang pilih kartu nomor 5, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk juga ikut berkontribusi dalam dunia yang baru? Truth, kebenaran. When everything is done as an offering, even the act of speaking, you get shown when to talk and when to be silent. Your words come from silence, not fear. You do the talking, dear God, take me over and speak through them. Ini tentang expression, tentang ekspresi. Satu hal yang aku langsung kepikiran ketika baca ini adalah berhati-hati dalam menulis ya. Kalau kamu bukan tipe orang yang suka ngomong, ini kayaknya lebih kepada orang yang suka nulis. Berhati-hati dalam menulis status, mau status di WhatsApp, mau status di Facebook. Karena di saat sekarang bukan waktunya menulis hal-hal yang berdasarkan dari perasaan takut kamu. Bukan waktunya menulis untuk dalam tanda kutip mencoba menggurui orang lain, mencoba ngasih lihat lu salah, gue yang bener. Tulisan-tulisan seperti itu tidak membantu pada saat ini. Dan kalau kamu mau niatnya untuk membantu orang lain gitu ya, memberi informasi yang bisa bermanfaat, cobalah sebelum menulis sesuatu berdoa dulu atau cek dulu niat kamu apa. Mau ngapain nih gue nulis status kayak gini? Apakah jujur aja ya, jujur-jujuran sama diri sendiri, karena bersikap jujur sama diri sendiri itu paling bagus dan paling bisa menumbuhkan intuisi sebenarnya. Tanya kepada diri sendiri, buat apa sih kamu nulis gini gitu kan? Mau pamer kah? Atau mau biar dibilang knowledgeable kah gitu kah? Apakah biar orang bisa lihat bahwa kamu punya pikiran open minded gitu. Nah, kalau niatnya sudah seperti itu kan sebenarnya itu bukan niat yang mulia gitu. Karena coba teman-teman pikirin lagi deh, bahwa sesungguhnya kita tidak bisa memaksakan apa yang kita percaya kepada orang lain. Jadi sebenarnya ya, ujung-ujungnya ini nanti adalah percuma kamu menulis panjang lebar, karena ya kalau emang intinya cuma untuk memuasin ego aja, itu pun tidak ada faedahnya. Energi yang akan terlempar keluar sana tetap energi kesombongan gitu. Manusia itu punya intuisi semuanya. Nggak ada yang lahir tanpa intuisi, walaupun sudah kebas pun, udah kebal pun, tapi kita sesama manusia pasti bisa ngerasain mana orang yang lagi pamer, mana orang yang memang tulus membagikan informasi. Gitu ya. Jadi terus ini benar-benar menyuruh kita untuk bijaksana dalam menyebarkan informasi atau menyebarkan pendapat pribadi. Itu juga sih yang bikin lama-lama juga makin kemari kenapa aku juga berhenti kasih reading atau karena menurut aku orang itu masing-masing punya perjalanan pembelajarannya di dunia. Apa yang menurut aku benar, mungkin orang tersebut belum bisa melihat bahwa itu sebagai kebenaran, dan itu nggak salah, karena memang mungkin jalannya belum sampai. Jadi makanya agak percuma ketika kita koar-koar memaksakan supaya orang lihat, wah ini tuh yang benar tuh ini. Kalau emang mereka belum sampai di situ pemahamannya, nggak akan ada gunanya. Itu sama aja kayak kamu koar-koar ke anak TK misalnya tentang cara pemakaian misalnya cara memakaikan pembalut gitu kan, padahal yang kamu ajak ngomong adalah anak balita yang belum menstruasi gitu kan, nggak ada gunanya. Ini sama juga dengan tadi bahasan aku yang tentang perbedaan dimensi. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk menghargai atau melihat kebenaran ketika orang tersebut dimensinya hidupnya beda sama kita, ketika orang tersebut menganut juga kebenaran yang berbeda gitu. Jadi coba deh, daripada
itu hanya untuk menu-menuhin ego doang gitu ya, supaya dibilang pinter, supaya dibilang wise, mendingan tulisan-tulisan itu kamu tulis di buku diary dan baca itu sendiri. Aku punya sense, aku feeling ada teman-teman yang kayak gitu bahwa mereka menulis itu sebenarnya untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi nggak perlu ditaruh di sosial media karena basically nggak nyampe gitu, pesannya nggak nyampe. Apa yang kamu mau itu nggak sampai ke orang tersebut. Itu lebih untuk kamu sendiri. Dan kalau di sini juga dibilangnya, bicaralah ketika memang waktunya bicara. Jadi jangan sembarangan ngomong gitu loh. Dan biarkan yang mendorong kamu untuk berbicara atau berekspresi atau menulis atau apapun itu bentuknya ya. Biarkanlah yang mendorong itu adalah Tuhan, bukan karena kemauan kamu. Gitu. Makanya juga aku kadang-kadang suka kosong gitu, nggak bikin video sama sekali karena aku ngerasa nggak dapat panggilannya. Aku ngerasa belum nih gitu kan. Jadi ya semua itu harus dari dalam. Dorongan itu harus dari dalam, bukan dari kepala, bukan dari dalam rangka menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu. Itu aja teman-teman. Thank you udah tunggu dan semoga sehat terus ya, udah mau lebaran. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Moga-moga kalau suasana mengizinkan, aku besok bisa bikin morning talk seperti biasa. Have a nice day. Dadah.